Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sudah terpanggil dalam piloting PBG tahap kedua. Untuk itu, mari kita selesaikan modul-modul yang harus diselesaikan sebelum tanggal 16 September ataupun sampai 8 Oktober. Untuk itu, mari kita lihat di modul Merdeka PMM, Merdeka Mengajar, kemudian kita klik sertifikat pendidik. Kemudian di sini kita akan mengerjakan post-test 1, post-test 2, dan post-test 3. Untuk pertama, mari kita kerjakan di post-test 1 dengan cara mengerjakan post-test, yaitu hasil post-test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman Anda. Wajib jawab semua soal. Tiap jawaban punya bobot tersendiri. Soal dapat dikerjakan secara acak. Setelah selesai, klik kumpulkan. Mari kita mulai post-testnya. Untuk nomor 1, Anda akan mengajarkan salah satu cabang olahraga atletik, yaitu lari jarak jauh. Pada kegiatan praktik, ada beberapa peserta didik yang menyatakan tidak sanggup melakukan kegiatan tersebut dikarenakan baru saja sembuh dari sakit. Ada pula yang menyampaikan bahwa mereka belum sempat sarapan. Tindakan apa yang Anda lakukan sebagai guru mata pelajaran PJOK kelas tersebut? Oke, mari kita kerjakan. A. Mengubah jenis lari ke lari jarak menengah agar setiap peserta dapat melakukan praktik lari. Ini kurang tepat karena sudah dibuat tapi kok kenapa diubah gitu kan. Dan itu tidak ada alasan, misal itu alasannya kepepet atau harus diubah, lah itu baru diubah. Sedangkan ini kan tidak terlalu urgent. Kemudian yang B, meminta peserta didik yang tidak mampu untuk istirahat dan tidak melakukan kegiatan tersebut. Menurutku ketika kita belum mencoba, kenapa kita belum tidak mampu? Berarti ini kurang tepat. Kemudian C, tetap meminta peserta didik untuk lari jarak jauh meskipun beberapa di antaranya harus pelan-pelan. Masa kita itu memaksa, kan tidak boleh ya. Kemudian yang D, memastikan kembali kondisi setiap peserta didik sebelum menentukan jarak lari yang akan dipraktikkan. Lah menurutku ini hampir benar yang D. Untuk yang E, menyadari bahwa praktik lari jarak jauh tidak selalu dapat dilakukan oleh semua peserta didik. Meskipun tidak selalu, harusnya kita tetap melakukannya untuk mengetahui level anak itu berbeda-beda. Kemudian selanjutnya, untuk yang kedua, pada suatu materi belajar tentang poster sebagai media informasi, Anda berencana meminta setiap peserta didik untuk melatih membuatnya dengan tema budaya. Akan tetapi, mayoritas peserta didik meminta Anda untuk membebaskan tema sesuai dengan minat masing-masing. Sebagai guru mapel IT, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Apa yuk kira-kira jawabannya? A. Meminta peserta didik untuk membuat poster sesuai tema yang telah ditentukan. Kurang tepat. B. Mengizinkan peserta didik untuk membuat poster sesuai dengan minatnya. Itu kurang tepat. C. Membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuat tema sebelum pembelajaran. Ini menurutku benar. Karena apa? Karena di sini berencana. Berencana berarti sebelum melakukan membuat poster, di sini kan kita harus membuat survei minat belajar. Mereka ingin membuat poster seperti apa.
Kemudian selanjutnya, untuk yang ketiga, Anda mengampu mata pelajaran PJOK dan akan mengajarkan materi tentang permainan bola voli yang menuntut penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Di sisi lain, sekolah Anda tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan praktik, sehingga Anda cukup kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran dan penilaian. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Pertama, hanya akan melakukan tes. Masa kita, padahal ini pelajaran PJOK, masa hanya melakukan tes? Menurutku kurang. Kemudian untuk yang B, memahami pentingnya metode observasi untuk mengetahui keterampilan praktik. Ini hampir benar. Untuk yang C, berusaha menyusun pedoman observasi sederhana pada gerakan-gerakan yang bersifat dasar. Pedoman observasi itu bukan hanya sederhana, tapi juga sampai ke kompleks. Berarti ini kurang benar yang C. Yang D, tetap akan melakukan penilaian keterampilan dengan meminjam lapangan bola voli terdekat. Ini menurut kurang tepat. Untuk yang E, membuat panduan observasi yang dapat digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktik di sekolah terbatas. Lah ini benar. Kemudian selanjutnya, untuk yang keempat, Anda adalah guru kelas dengan peserta didik yang selama ini seluruh berasal dari suku Jawa. Kebetulan semester ini ada peserta didik baru yang pindah dari luar Jawa. Dan tentu saja ia tidak menguasai bahasa Jawa. Padahal selama ini Anda terbiasa ketika di kelas menyelipkan bahasa Jawa ketika menjelaskan sesuatu. Meskipun bahasa pengantar pembelajaran secara resmi adalah bahasa Indonesia. Apa kemudian tindakan Anda saat mengatasi situasi di atas? Jadi di sini tuh ada pindahan ya dari luar, tapi bukan dari Jawa, dan kita mengajarkan diselipkan pembelajaran itu dengan bahasa Jawa. Apa yang kita lakukan ya? Untuk yang A, menggunakan bahasa Indonesia pada semua materi yang diajarkan di kelas. Benarkah? Kurang tepat. Karena kita juga orang Jawa, jadi sama-sama menyesuaikan. Kemudian yang B, berniat membiasakan diri agar selanjutnya dapat konsisten menggunakan bahasa Indonesia ketika mengajar. Hampir benar, cuman tetapi ketika kita orang Jawa, harusnya kita menyelipkan bahasa Jawa. Kemudian yang C, melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. Nah, melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi. Ini hampir benar. Kemudian, menyadari tantangan yang dihadapi peserta didik pindahan dalam memahami materi. Menyadari. Bisa menyadari tantangan, cuman ketika kan yang pindah satu, jadi tidak menutup kemungkinan itu adalah sebuah tantangan, itu bukan ya. Kemudian yang E, meminta peserta didik yang baru pindah untuk segera belajar bahasa Jawa. Namanya belajar itu tidak langsung bisa ya. Menurutku yang paling tepat itu adalah yang C, melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya, nomor terakhir yaitu Anda adalah guru bahasa Indonesia yang bermaksud melakukan literasi menulis pada peserta didik di sekolah Anda. Literasi ini akan membantu peserta didik menuangkan gagasan ke dalam tulisan dengan susunan kata dan bahasa yang efektif dan efisien. Namun demikian, kemampuan menulis peserta didik di sekolah Anda sangat heterogen. Beberapa di antara mereka cukup terampil dalam menulis, namun banyak juga yang mengalami kesulitan. Apa yang akan Anda lakukan jika berada pada situasi ini? Apa ya kira-kira menurutku yang paling tepat itu
membuat panduan. Ya, ini langsung aja. Kalau yang ini meningkatkan komplektivitas aktivitas. Semakin kompleks nanti siswa itu semakin susah. Harusnya mulai dari yang sederhana dulu. Mulai menugaskan aktivitas menulis. Harusnya yang pertama kali itu kita harus membuat panduan ya, dan tugas ini yang benar, yang C. Untuk itu langsung ini udah 5 jawaban post-test sudah dijawab, kemudian diklik cek ulang. Kalau akan ada yang diubah, boleh diubah. Oke. Dipastikan kembali nomor 2. Udah, kalau sudah yakin, maka kita kumpulkan. Yeay, alhamdulillah post-test poinnya 25, poin yang sempurna. Untuk itu kita lanjutkan ke post-test kedua. Cara mengerjakan post-test masih sama, mulai post-test. Oke, langsung nomor 1. Anda merasa bahwa tes tertulis yang digunakan selama ini belum dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Tahun ini Anda ingin menggunakan strategi asesmen lain yang dapat menilai pemahaman sekaligus kemampuan mentransfer pengetahuan peserta didik. Sebagai guru mata pelajaran, apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Jadi ini Anda merasa itu, Anda sebagai guru, bahwa tes tertulis itu digunakan selama ini belum mengungkapkan kemampuan peserta didik. Terus apa kira-kira? Untuk yang pertama, coba menambah jumlah dan variasi soal tertulis. Sama saja ya, ini berarti sama-sama tes tertulis. Yang diminta ini itu selain tes tertulis. Kemudian memikirkan asesmen lain yang lebih tepat dalam mengungkapkan pemahaman sekaligus mentransfer pengetahuan. Kurang tepat. Kemudian melakukan tanya jawab secara lisan untuk mengungkapkan kedua unsur penilaian tersebut. Untuk yang D, menggunakan metode presentasi secara individual. Kurang tepat semua ya, yang tepat itu membuat kasus. Jadi di sini ini kan lebih ke mentransfer pengetahuan, menilai pemahaman sekaligus kemampuan mentransfer pengetahuan. Jadi di sini ketika kita membuat kasus, didiskusikan dan dipresentasikan, maka tingkat pemahaman siswa itu akan lebih bagus. Untuk selanjutnya, kedua, soal kedua, selama 5 tahun terakhir Anda adalah guru kelas tinggi. Namun tahun ini Anda diminta untuk mengajar di kelas rendah, yaitu kelas 1. Ketika Anda harus mengajarkan konsep angka, Anda mencoba menyampaikannya dengan menuliskan bilangan-bilangan di papan tulis. Namun para peserta didik tampak tidak ada yang memperhatikan dan bermain sendiri-sendiri. Bagaimana Anda mengatasi kejadian tersebut? Jadi kalau menurut kelas 1 itu lebih ke benda konkret atau alat peraga yang perlu disampaikan ketika menyampaikan materi. Untuk yang satu, mencari ide tentang penyampaian matematika dengan konsep yang lebih menarik. Ini lebih tepat, ini kurang tepat karena tidak langsung menggunakan apa gitu. Untuk yang B, membuat satu set kartu angka. Lah ini menurutku hampir benar kan, ini langsung membuat benda konkret untuk
membuat siswa itu lebih tertarik gitu. Yang B, untuk yang C coba berupaya untuk melakukan aktivitas bermain dan belajar meski belum begitu paham caranya. Nah ini aja belum paham caranya, gimana mau menerapkan, ya kan? Untuk D, mengajak peserta didik untuk mencocokkan jumlah kancing. Kalau bisa itu alat peraga itu tuh yang dia dibuat jadi untuk merangsang anak-anak itu agar motivasi ini tinggi, terus kemudian tertarik gitu. Kalau kancing itu kan bentuknya juga seperti itu, tutok toh. Oke, menurutku yang benar yang B. Kemudian nomor 3, Anda adalah seorang guru kelas 1 SD. Selain ingin mengenalkan bilangan 1 hingga 10, Anda ingin peserta didik juga dapat menuliskan bilangan-bilangan tersebut. Hanya saja Anda mengamati bahwa ada di antara mereka yang belum mahir dalam memegang alat tulis. Bila Anda menghadapi situasi ini, apa prioritas tindakan yang akan Anda lakukan? Jadi, namanya siswa itu memiliki keunikan yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda. Misal, untuk yang jawaban A, tetap meminta semua peserta didik untuk dapat latihan menulis. Ini sama aja memaksa kepada anak yang memiliki level kurang. Jadi ini kurang tepat. Yang B, menyadari bahwa tidak semua peserta didik di kelas 1 sudah terampil dan menulis. Ya, menyadari, tapi langsung untuk pertama yang dilakukan itu kurang, bukan ini. Kemudian yang C, membedakan target kompetensi. Lah, ini baru tepat menurutku. Jadi ketika sebelum pembelajaran dimulai, kita harus membedakan target kompetensi. Jadi dibedakan level-levelnya, level mahir, level berkembang, level yang cukup atau kurang. Itu berbeda-beda. Jadi yang pertama itu harus membedakan target kompetensi. Kemudian dia berupaya untuk menurunkan banyaknya bilangan yang harus ditulis. Kalau ini kurang tepat karena kalau ini bisa diterapkan pada anak yang levelnya kurang. Menuliskan bilangan 1 hingga 5 terlebih dahulu. Padahal di tujuannya tadi 1 sampai 10, berarti yang paling tepat C. Kemudian untuk yang nomor 4. Anda adalah guru bahasa Inggris di sebuah SD. Minggu ini Anda berencana untuk mengaitkan antara budaya dengan perkembangan bahasa Inggris secara umum. Anda agak kesulitan untuk menentukan budaya mana yang akan diangkat karena strategi di kelas Anda terdiri atas berbagai macam budaya. Apa yang Anda lakukan? Oke, kira-kira yang mana ya? Menurutku di sini itu guru bahasa Inggris berencana mengaitkan perkembangan bahasa Inggris secara umum dengan budaya. Berarti ini langsung melibatkan menurutku. Berarti melibatkan peserta didik dalam proyek, ya kan? Langsung. Coba nak mendiskusikan dalam kelas tentang peran budaya. Jadi ini langsung ke langsung apa yang akan dilakukan gitu. Jadi dilibatkan, kemudian membuat proyek, maka itu siswa itu akan lebih tahu secara langsung. Menurutku yang C. Untuk selanjutnya, terakhir untuk proses kedua, Anda mengampu bahasa Inggris. Anda menyadari bahwa kemampuan menulis cenderung kurang diperhatikan dalam mata pelajaran ini, dan Anda berencana untuk melatihnya. Selama ini sebenarnya Anda sudah berusaha memberikan tugas-tugas menulis. Namun, hasil yang ditunjukkan oleh peserta didik cukup beragam antar kategori tulisan seperti mentera esai, tulisan reportase kejadian, cerita, dan sebagainya. Apa yang akan
Anda lakukan kemudian pada penugasan. Oke, menurut saya, jadi di sini tuh kalau kurikulum Merdeka itu lebih ke proyek. Langsung aja kita pilih ke proyek kolaboratif. Mari kita, kalau sudah jawaban semua terjawab, cek ulang jawaban. Kalau cek ulang jawaban semua dikira sudah benar, dicek dulu, coba. Membedakan target kompetensi, ya tadi membedakan ya, benar. Kemudian melibatkan peserta didik dalam proyek, benar, terus proyek, terus kumpulkan. Benar, 25. Sempurna. Kemudian mari kita lanjutkan untuk post-test yang ketiga. Kita lanjut untuk post-test yang ketiga. Oh ya, saya hampir lupa Bapak Ibu untuk mengingatkan bahwasanya untuk post-test itu soal dan pilihan gandanya itu diacak. Jadi Bapak Ibu guru agar fokus untuk memahami soal, kemudian dan jawabannya itu berbeda-beda, tetapi soal dan jawaban itu pasti sama, cuma diacak saja. Mari kita mulai post-test yang ketiga. Untuk soal pertama, Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12. Ketika mengamati tugas manakah yang dikumpulkan secara didik di semester lalu? Anda merasa bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Inggris perlu diasah lebih lanjut. Terlebih kemampuan ini akan dibutuhkan pada jenjang berikutnya. Di sisi lain, Anda belum memiliki asesmen apapun terkait dengan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Apa tindakan yang akan Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? Jadi ini belum ada asesmen sama sekali. Satu, coba ya yang A. Mencoba membuat ujian tulis dengan pertanyaan singkat. Masuk langsung kudu ujian tulis, murid lewat di kabeh ya. Kemudian yang B, memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar progres kemampuan juga lebih terlihat. Lah ini jadi meskipun belum pernah dan ini adalah sekaligus jangka panjang, menurutku ini benar, memberikan tugas menulis jurnal mingguan ya, agar lebih mengetahui kemampuan anak-anak tersebut. Memikirkan strategi ini juga benar, tapi yang langsung memberikan tugas ya, memberikan strategi berarti ini kan memikirkan dulu, tidak langsung tugasnya ya. Kemudian kalau ini sumatif ini di akhir. Selanjutnya untuk yang nomor 2. Anda mengetahui adanya 2 suku asal peserta didik yang sama-sama dominan di kelas. Kedua kelompok ini sering terlibat konflik, baik secara sengaja maupun tidak, sehingga kerap berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas. Beberapa kali Anda berusaha untuk memediasi, namun tingginya prasangka yang dimiliki antar kelompok membuat kondisi tidak kunjung membaik. Selaku guru kelas, apa yang akan Anda lakukan jika menemui situasi tersebut? Ini konflik ya, terlibat konflik. Apakah 1. Membuat kelompok dengan anggota yang membaur antar kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Ini menurutku hampir benar. Jadi kan membuat kelompok dengan anggota yang saling membaur. Jadi tidak ada yang namanya sistem membeda-bedakan teman. Jadi saling-saling membaur. Coba kalau yang B, minta peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan kasus-kasus. Kalau ini tadi belum dibedakan kelompok anggotanya. Harusnya kan ini dibaurkan dulu anggotanya biar tidak adanya konflik. Berupaya menyelipkan cerita-cerita. Ini
kurang solusinya. Harusnya kan langsung memburukan kelompok, soalnya kelompok tadi itu kan konflik. Kalau ini malah menyelipkan cerita-cerita, padahal di dalam kelompok itu sudah beda-beda gitu. Memikirkan ide bukan, menyampaikan materi juga bukan. Berarti yang A. Kemudian yang nomor 3, Anda adalah guru matematika yang akan mengajarkan materi perkalian bilangan ratusan. Ketika Anda memberikan soal di kelas, hanya sebagian kecil peserta didik yang dapat menyelesaikan soal dengan benar. Setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, ternyata ada beberapa peserta didik yang baru dapat melakukan perkalian bilangan puluhan. Bahkan ada pula peserta didik yang belum memiliki hafalan perkalian bilangan satuan. Apa tindakan yang Anda prioritaskan? Parah nih. Kira-kira apa? Ya satu ya menurutku ketika ini kan level anak berbeda-beda. Jadi memastikan kemampuannya dulu ya kan. Memastikan kemampuan perkaliannya dulu. Ini menurutku yang benar. Kemudian yang B, memaklumi bila soal latihan yang diberikan memang hanya dapat diselesaikan oleh peserta didik. Tidak. Jadi kan harusnya itu pasti pertama itu memastikan kemampuan seperti tadi di awal bahwasannya siswa itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Nah, susah aja ya ini langsung terlihat benarnya, yang lain kurang tepat. Dan yang keempat, Anda ditunjuk untuk melatih ekstrakurikuler menari di sekolah. Saat ini Anda sedang mempersiapkan peserta didik untuk tampil di Festival Budaya Kabupaten. Meski demikian, Anda menyadari bahwa peserta didik memiliki latar belakang kemampuan tari yang berbeda-beda, sehingga Anda bingung dalam menentukan aktivitas yang paling sesuai saat latihan. Apa yang Anda lakukan jika berada pada situasi tersebut? Jadi ini berbeda-beda ya. Ditunjuk melatih ekstrakurikuler, ya kan? Dan latar belakang kemampuan tari berbeda-beda. Yang A, coba. Memikirkan variasi aktivitas yang dapat melatih berbagai tingkat kemampuan. Bisa jadi. B. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuannya dan memberikan latihan khusus untuk tiap kelompok. Bisa jadi. Tetap menggunakan rutinitas latihan yang biasa dilakukan. Kalau ini yang C kurang tepat karena ini kan rutin, tetap menggunakan rutinitas latihan. Padahal itu kan berbeda-beda. Yang D, meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih temannya yang belum mahir lah. Ini jadi kita lebih memanfaatkan peserta didik. Jadi kadang ketika peserta didik diajari dengan temannya itu lebih nyangkol, lebih langsung paham gitu. Yang benar itu yang D. Kemudian yang terakhir, berdasarkan hasil asesmen, Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual. Sementara itu, sebagian lain lebih suka belajar secara auditori. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mengolah kelas dengan lebih homogen. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? Ayo, apa kira-kira? Ini visual ya. Hasil asesmen, peserta didik memiliki gaya belajar visual. Ada yang auditori. Perbedaan gaya belajar sebuah tantangan. Prioritasnya yang mana? Karena ini gaya belajar, berarti ini kan ke proses konten. Berarti harusnya itu sumbernya. Karena ini kan visual sama auditori, berarti kita cari yang sumber. Oh, ini menyediakan sumber belajar. Langsung saja cek ulang jawaban. Yuk mari kita cek. Kalau dicek lagi, apakah ada yang salah? 1, 2, membuat kelompok. 3, memastikan kemampuan tadi. 4, meminta bantuan lebih mahir. Benar, menyediakan benar. Coba kita kumpulkan. Yeay, benar. Poinnya
sempurna. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menonton dan semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dan semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam PPG Piloting kedua dan semuanya lulus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.